Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di kelas Teknik Pengolahan Audio dan Video. Jadi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai dari sekarang. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang alur proses produksi multimedia. Apa itu alur proses produksi multimedia? Secara bahasa, alur proses produksi multimedia dapat diartikan sebagai suatu urutan proses melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan menciptakan hasil produk multimedia dengan kualitas bagus. Tahapan-tahapan ini harus diketahui, dipelajari, dan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam produksi multimedia tersebut. Setiap tahapan akan berjalan secara otomatis sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jika ada satu tahapan yang tidak dilakukan, dengan sendirinya akan terjadi kesalahan yang akan mempengaruhi proses pada tahapan selanjutnya. Suatu kesalahan akan menguras waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, tahapan demi tahapan yang menjadi urutan proses haruslah dilakukan sebaik dan secermat mungkin. Hal ini bukan hanya dalam upaya untuk menciptakan hasil yang maksimal, melainkan juga untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas hasil dan kerugian secara menyeluruh. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan hasil dari sebuah proses produksi multimedia tentu harus melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut dengan sendirinya akan menjadi sebuah alur proses yang wajib dilakukan. Tahapan yang harus dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, pra-produksi, kedua, produksi, ketiga, pasca produksi. Alur produksi multimedia yang terbagi dalam 3 tahap merupakan metodologi umum yang selalu dilakukan dalam membuat produk visual. Ketiga tahapan ini saling berkaitan, yang berarti tahap demi tahap saling mempengaruhi. Tahap berikutnya akan memiliki kendala dan hambatan jika kendala dan hambatan pada tahap sebelumnya tidak segera diatasi. Tahap pra-produksi. Pengertian tahap pra-produksi adalah sebuah tahapan awal yang akan dilakukan sebelum melakukan kegiatan produksi multimedia. Pada tahapan ini, akan dilakukan beberapa hal dari semua persiapan hingga terbitnya sebuah kontrak kerja untuk seluruh personel yang terlibat. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data dan elemen yang dibutuhkan terkait proses produksi. Tahap praproduksi biasanya dimulai dengan munculnya sebuah ide yang kemudian dikembangkan, sehingga menjadi sebuah sinopsis. Dari sinopsis inilah kemudian dibuat menjadi sebuah treatment atau imajinasi yang lebih luas untuk mengimplementasikannya. Dibuatlah sebuah skenario yang lebih detail dan terstruktur. Berdasarkan skenario yang telah dibuat, proses persiapan produksi dituangkan dalam bentuk proposal dan pembuatan sampel. Proses berlanjut dengan pembuatan sketsa perancangan produk, rencana kerja, penentuan anggaran, pembentukan tim kerja, dan penentuan peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proposal yang dibuat ini juga akan ditentukan maksud dan tujuan program, segmentasi program, target audien, serta lokasi produksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, tujuan dalam tahapan pra-produksi adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar proses produksi berjalan sesuai dan menghasilkan karya visual sesuai dengan yang diinginkan. Pertama yang harus dilakukan pada tahap pra-produksi adalah perancangan ide atau cerita. Perancangan cerita merupakan pengembangan dari sebuah pemikiran awal berupa konsep dan ide
yang diimplementasikan secara tekstual melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, desain pengembangan, hingga evaluasi. Seperti halnya karya cerita lainnya, perancangan cerita dalam produksi visual juga dimulai dengan cara mengidentifikasi tema dan gagasan yang dalam pengembangannya. Tema dan gagasan ini dirumuskan dalam suatu tujuan khusus berupa pesan yang tersirat. Konsep, tema, dan gagasan ini selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah naskah sebagai pedoman untuk melakukan produksi visual yang akan dibuat. Dalam merancang ide atau cerita, dilakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi gagasan atau ide cerita. Untuk menentukan ide cerita, sangat perlu dilakukan identifikasi atau pengamatan dari berbagai hal yang terjadi di sekitar. Pengamatan yang dilakukan bisa melalui wawancara dan survei. Selain itu, juga dapat memperhatikan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut dengan trending topic, baik melalui media sosial ataupun televisi. Ketika mendapatkan sebuah topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah ide, perlu juga dilakukan kajian terhadap topik tersebut. Kajian tersebut meliputi tema dasar tentang sesuatu yang sangat menarik dan menyita perhatian masyarakat, serta tujuan dari pengembangan topik. Selain itu, perlu pula dikaji hal-hal yang bisa menjadi letupan pada penyajian topik tersebut, serta sejauh mana daya tarik masyarakat terhadap topik yang akan menjadi dasar, gagasan atau ide cerita yang akan diangkat. Sampai di sini dulu kelas teknik pengolahan audio dan video. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.